草津最高の浄水掃除. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube PT Indotara Persada. Kali ini saya akan mereview mengenai produk unggulan kita, yaitu Kusatsu Filling Bottle Machine dengan tipe QGF 120. Mau tahu seperti apa cara kerjanya, fitur, keunggulan, serta spesifikasinya? Ikuti terus videonya sampai habis. Kusatsu merupakan produk yang paling lengkap dari varian water treatment sampai dengan pengisian galon seperti yang ada di belakang saya ini ya. Jadi jika Anda ingin berusaha atau berbisnis di air minum dalam kemasan, Kusatsu merupakan pilihan tepat. Jadi air yang belum layak diminum bisa diproses sampai dengan layak minum, dan setelah itu pengisiannya ke dalam galon bisa menggunakan mesin Kusatsu Filling Bottle ini. Nah, di belakang saya ini filling bottle mesin Kusatsu dengan tipe QGF 120 ya. Mesin filling bottle ini memiliki kapasitas yaitu 120 barel per jam ya. Nah, untuk mesin yang ada di belakang saya ini, satu barelnya itu untuk 5 galon ya, 5 galon. 5 galon di sini maksudnya adalah 5 US galon. 1 US galon itu sama dengan 3,78 liter. Jadi kalau 5 US galon itu ukurannya kurang lebih 19 liter atau sama dengan galon-galon yang umumnya ada di Indonesia. Seperti ini ya galonnya ya. Nah, ini ukuran galon 19 liter yang umum di pasaran Indonesia. Nah, jadi dengan mesin QGF 120 ini kapasitas produksinya adalah 120 galon dengan ukuran 19 liter per jam ya. Jadi 120 galon per jam. Satu galonnya 19 liter. Di mesin QGF 120 ini menggunakan satu buah filling head ya, dan juga power consumption-nya hanya 1,2 kW ya. Jadi tentu hemat listrik. Untuk mengoperasikan Kusatsu Filling Bottle QGF 120 ini diperlukan juga satu unit kompresor ya. Kompresor angin ini untuk membantu proses pergerakan dari capping botolnya ya, capping botol, dan juga memberikan tekanan terhadap sistem pneumatik yang ada di dalam ketika mengepres botol, kemudian juga untuk ketika mengisi air ke dalam galon. Nah, kompresor yang dibutuhkan itu gas consumption-nya itu adalah 0,5 meter kubik per menit ya. Tapi disarankan menggunakan kapasitas yang lebih besar. Sedangkan gas pressure-nya atau tekanannya itu 0,6 sampai dengan 0,8 MPa atau 6 sampai 8 bar. Sedangkan untuk voltase listrik yang diperlukan ketika mengoperasikan unit ini itu adalah 380 volt dengan frekuensi 50 Hz. Nah, untuk dimensinya ya, kita lihat dimensi unitnya saja itu panjangnya 2900 mm ya. Sedangkan untuk ketinggiannya 1700 mm ya, sampai dengan sini ya. Nah, untuk lebarnya itu 700 mm ya, lebarnya 700 mm. Nah, itu dimensi yang dibutuhkan ya. Nah, sedangkan kita lihat sebelah sini, ini ada roller conveyor ya. Panjangnya kurang lebih 2,2 meter ya. Nah, nanti galonnya keluar dari sini ya ketika sudah jadi. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana prosesnya, alurnya seperti apa, nanti saya akan jelaskan. Nah, untuk berat keseluruhannya itu kurang lebih 300 kg. Oke, sekarang kita lihat di bagian sini ya. Ini ada microcomputer automatic controller ya. Ini semua bawaan pabrik sudah disetting ya. Jadi kita tidak perlu setting apa-apa lagi, semuanya sudah disetting sehingga bisa berjalan secara otomatis. Oke. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada cleaning time ya. Di sini nanti ada indikator cleaning time. Di sini juga ada washing time.
Nah, di sini ada quantity barrelnya nanti ya. Nah, ini juga ada setting di sini. Ini bisa dipakai jika ingin mengatur cleaning time atau washing time-nya. Oke. Nah, di sini ada light indicator ya. Ketika unit beroperasi, maka lampunya akan menyala. Ini ada emergency stop button di sini ya. Seperti ini. Nah, kalau dalam posisi keadaan seperti ini, nah maka mesin akan aktif ya. Listriknya akan menyala. Kalau kita tekan, nah maka aliran listrik untuk mesin ini semuanya akan mati. Ini emergency stop button. Oke. Sekarang kita lihat bagian dalamnya ya. Ini bukanya cukup mudah ya. Saya buka yang ini dulu. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat ini sistem elektrikalnya ya. Kontaktor, MCB semuanya ada di sini. Nah, ini yang tadi microkomputer automatic controller semuanya rapih ya. Instalasinya juga bagus, jadi memudahkan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, troubleshoot itu sangat mudah untuk melakukan perbaikannya. Kita lihat ya, rapi semuanya ya. Oke, kita tutup kembali. Membukanya pun mudah ya. Tutup lagi. Sekarang sebelah sini kita buka. Nah, ini untuk melihat bagian dalamnya ya. Bagian dalamnya prosesnya ketika ingin misalnya mau mengecek atau memperbaiki sesuatu, itu bisa dari sini. Oke. Saya tutup kembali. Nah, di bagian bawah ini juga bisa dibuka ya. Ini bisa dibuka ya. Caranya cukup mudah ya. Seperti ini. Cukup diangkat ke atas seperti ini. Nah, dia akan terbuka ya. Ada di dalam ada mesin-mesinnya, tangki semua. Nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Cara masangnya gampang. Nah, selesai. Oke, nah ini adalah tampak depan dari Kusatsu Filling Bottle Machine tipe QGF 120. Sekarang kita akan lihat bagaimana sih proses alur dari mesin ini dari awal botol galon masuk sampai dengan output. Ikuti saya. Nah, kita lihat di bagian sini ini merupakan input galon ya. Jadi galon yang sudah kosong kita taruh di sini ya. Nanti dia akan berjalan secara otomatis. Nanti saya akan praktekkan ya bagaimana memasukkannya. Jadi galon kosong taruh di sini. Oke, ini tempat inputnya. Nah, kemudian tadi setelah galon ditaruh di sini ya, nah akan berjalan conveyor ya. Ini ada conveyor sederhananya masuk ke sini. Nah, kemudian kita lihat di bagian bawah ini ada dua buah tangki ya. Nah, dua buah tangki ini diisikan air ya. Tangki yang pertama ini bisa dicampur dengan food grade sanitizer ya. Nah, jadi air yang di sini dicampur dengan food grade sanitizer ya, fungsinya untuk membilas galon ya. Jadi air yang dari sini nanti dialirkan melalui pompa. Nah, di sini ada nozzle, dia akan menyemburkan ke atas ya dengan tekanan yang tinggi, membilas galon ya dengan air yang tadi sudah dicampur dengan food grade sanitizer. Nah, kita lihat juga di bawah sini ya. Nah, ini ada lubang input ya. Ini input air ya, input air untuk mengisi kedua tangki ini ya. Di sini juga ada jalur pembuangan ya. Yang sebelah sini itu untuk pipa air di dalam tangki untuk mencegah terjadinya overflow atau luber airnya ya. Jadi kita lihat di sini ada pipa stainless yang menjulang ke atas seperti ini. Nah, itu nanti ketika level air sudah berada di setara dengan pipa ini, maka otomatis air akan masuk ke dalam lubang pipa dan keluar melalui jalur pembuangan ini. Oke, jadi airnya tidak akan luber. Nah, kemudian yang ini juga jalur pembuangan. Pipanya ada di dasar tangki ini. Nah, pipa ini digunakan untuk membilas ya. Jika sudah selesai melakukan produksi, mau bersih-bersih, itu membilasnya bisa dengan dari pipa sini. Ini nanti disambungkan lagi, bisa diberikan keran. Oke. Nah, kemudian tangki yang kedua tidak perlu dicampur dengan food grade sanitizer karena proses bilasnya hanya di awal saja ya. Bilasnya tadi masuk ke sini ya. Ini ada pipa. Nah, ini ada nozzle ya. Jadi nanti galonnya menghadap ke bawah seperti ini, semburkan ke atas seperti ini ya. Nah, kemudian galon akan jalan lagi terus. Nah, sampai di sini. Sampai di sini, posisi sini sama akan disemprotkan juga ke atas, dibilas dengan air yang ada di tangki ini. Ya, ini juga sama.
ini buat pipa overflow supaya tidak luber. Nah, yang ini untuk pipa pembuangan tangki yang ada di dasar tangki jika ingin membilas ketika pekerjaan semua sudah selesai. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah di sini kita lihat. Nah, ini ada input untuk kompresor ya, untuk angin kompresor. Nanti disambungkan ke sini. Nah, sehingga angin kompresor itu bisa dipakai ya sebagai pneumatik ya, buat tekanan ke solenoid, terus juga untuk pengisian air dan juga untuk capping untuk mengepres tutup botol. Nanti saya jelaskan. Nah, konekinya di sini ya kompresornya. Oke. Nah, untuk input air minumnya itu disambung di pompa yang ini. Nah, di sebelah sini. Nah, di pompa itu dipasang disambungkan dengan input air minumnya, air minum untuk diisi ke galon. Oke. Nah, tadi ketika konveyor ini jalan ya, dari mulai pengisian, kemudian di sini dibilas dengan air dan food grade sanitizer, jalan lagi sampai di sini dibilas sekali lagi ya, dibilas sekali lagi dan dibilas sekali lagi di sini ya. Nah, untuk yang ini ya, kita lihat yang ini itu dibilasnya dengan menggunakan air minum ya. Ini sudah menggunakan air minum dibilasnya. Jadi air minum dari pompa input yang tadi disambungkan itu dia akan mengalir ke nozzle yang ini, bagian pembilasan terakhir, dan ke bagian pengisian ya. Jadi di sini akan dibilas sekali lagi dengan air minum, jadi memastikan bahwa galonnya sudah bersih, sudah siap diisi dengan air minum. Nah, setelah dibilas ya, galonnya akan berjalan ke sini terus ya, ke arah sini. Nah, ini akan turun, oke. Dan ketika turun ini akan disambut oleh plat ini ya. Jadi plat ini ada pneumatiknya ya. Nanti ini akan mundur ke belakang dan akan maju ke depan lagi gitu ya. Nah, itu semua sistemnya otomatis. Jadi ketika galon sudah di sini, itu nanti akan mundur ke belakang sehingga si penampang ini akan seperti ini. Nah, akan seperti ini, bersiap untuk menyambut galon ya. Ya, ketika posisi seperti itu, galon disambut, galon langsung posisi berdiri dan didorong ya. Ketika sudah sampai sini didorong, nah di sini akan dilakukan proses pengisian ya, akan dilakukan proses pengisian ya. Ini nanti akan naik ke atas, kemudian diisi sampai dengan full 19 liter, maka secara otomatis juga ini akan bergeser ke sini untuk diberikan tutup ya, diberikan tutup atau cap tutup galonnya ya. Nah, tutup galon itu berasal dari sini ya, kita lihat jalurnya. Nah, di sini. Jadi tutup galon itu semua dikumpulkan di sini. Nanti secara otomatis tutup galonnya akan turun ke bawah dan standby di kepala dari galon. Nah, setelah itu prosesnya baru masuk ke sini. Nah, di sini akan di capping, akan di tap, di press sehingga tutup galonnya terpasang sempurna di kepala galon. Dan setelah itu galonnya keluar dan airnya sudah siap diedarkan atau sudah siap diperjualbelikan. Oke, sekarang saya akan praktekkan ya dengan botolnya ya. Nah, ini botolnya. Oke. Jadi proses awalnya itu adalah di sini. Nah, proses awalnya di sini ya, seperti ini. Nah, kita taruh. Nah, dia akan masuk seperti ini ya. Oke, setelah di sini, nah ini konveyornya nanti akan jalan ya. Nah, ini karena mesinnya mati, saya pindahkan secara manual seperti ini. Nah, dia akan jalan. Nah, jalan nanti ini jalan posisinya sampai di nozzle ini. Dan di nozzle ini nanti akan disemprot yang tadi saya bilang, dibilas dengan air yang sudah dicampur dengan food grade sanitizer ya. Nah, setelah itu galon akan jalan lagi ya, posisinya jalan. Nah, dan tiba di sini ya. Tiba di sini akan dibilas lagi dengan air dari tangki ini ya tadi ya. Dibilas sekali lagi dan akan jalan lagi. Nah, selain dibilas dari sini, ini juga ada nozzle ya di atasnya ya. Nah, ini buat membilas bodinya ya. Bodinya juga disemprot pakai air ya. Nah, ketika itu jalan. Nah, ketika tiba di sini sekali lagi dibilas dengan air minum ya. Air minum yang input tadi itu sama dibilas di sini, disemprot ke sini. Nah, prosesnya dia jalan, nanti udah jalan dia akan melewati ini. Nah, ketika posisi di sini, nah dia akan seperti ini ya pergerakannya ya. Seperti ini pergerakannya.
Nah, ketika di bawah akan disambut dengan penampang ini yang tadi saya bilang. Nah, disambut seperti ini. Nah, ditegakkan seperti ini. Nah, ini nanti akan bergeser seperti ini. Nah, ini nanti akan naik ya. Akan naik dan galon akan tepat mengisi di bawah di sini. Diisi, masuk ke sini diisi. Diisi ya. Setelah diisi. Nah, setelah diisi ya baru galon masuk ke tutupnya ya di sini ya nanti ya. Tutupnya di sini. Nah, ditutup, dikasih tutup ya, kasih tutup. Nah, di sini nanti di tapping, ditekan. Nah, gitu di press. Baru galonnya keluar jalan. Nah, ini sudah bisa diambil gitu. Nah, itulah tadi bagaimana proses dari awal input galon ya sampai di washing yang pertama, cleaning washing pertama, cleaning washing kedua, dan juga dibilas dengan air minum sampai diisi airnya, dikasih tutup galonnya dan di tapping atau di tapping sehingga galonnya sudah terisi dengan air minum dan sudah siap dipergunakan atau diperjualbelikan. Nah, ketika tadi galon proses pembilasan ya, airnya pasti keluar ya, pasti jatuh lagi ke area sini. Nah, itu di sini sudah ada ya semacam penampungan kecil ya, sudah ada pembatasnya juga. Di sini juga ada lubang ya. Jadi air yang tadi bekas bilasan itu luber dia akan jatuh masuk ke sini dan masuk ke lubang dan kembali ke tangki ini lagi ya. Begitupun yang di sebelah sini. Ini sudah ada batasan juga ya. Nah, ini ada sekatnya, jadi airnya tidak bercampur. Jadi ketika proses pembilasan, air yang selesai bilasnya akan keluar di sini ya. Banjir di sini membasahi dan masuk ke dalam lubang dan airnya turun lagi ke tangki ini. Ya, jadi tidak akan banjir atau luber gitu ya, itu enggak. Jadi semua sistemnya sudah diperhitungkan. Nah, itulah penjelasan saya mengenai proses atau alur dari input galon sampai dengan output. Ya, untuk lebih jelasnya bisa lihat animasi berikut ini. Nah, sudah jelas ya tadi bagaimana proses dari input galon sampai dengan akhir ya. Kusatsu filling bottle mesin tipe QGF 120 merupakan pilihan yang tepat untuk Anda jika Anda ingin memulai usaha atau bisnis di bidang air minum dalam kemasan. Kusatsu filling bottle mesin sudah banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan ternama, perusahaan-perusahaan besar ya, maupun industri-industri UMKM itu juga sudah banyak yang pakai mesin Kusatsu filling bottle mesin ya. Mesin Kusatsu filling bottle mesin sudah terbukti awet, kuat ya, harganya juga murah dan memiliki garansi elektrikal selama 1 tahun. Spare part after sale service Anda tidak perlu khawatir karena kami juga punya teknisi, punya spare part yang lengkap. Demikianlah review saya kali ini mengenai Kusatsu filling bottle mesin tipe QGF 120 dengan kapasitas 120 barel per jam ya. Dengan bahan semuanya stainless steel 304 ya, food grade semuanya ya, dari lapisan luar sampai di dalam tadi, pipa-pipanya juga semua menggunakan stainless steel food grade. Jadi tidak perlu khawatir lagi, itu sudah pasti dijamin aman. Nah, selain Kusatsu filling bottle mesin tipe QGF 120 ini ya, kami juga memiliki berbagai varian filling bottle ya. Mulai dari botol-botol yang kecil ya, seperti botol 230 ml, 600 ml, 1 liter, atau botol-botol yang lain dengan ukuran-ukuran yang lain, itu semua kami punya. Jadi berapapun kapasitasnya atau kebutuhan Anda, misalnya filling headnya mau lebih dari 1, kalau ini tadi contohnya filling headnya hanya 1 ya, filling headnya mau lebih dari 1 atau cleaningnya mau sekaligus yang banyak, jadi kapasitas produksinya bisa semakin banyak,
itu semua bisa disesuaikan dan diatur. Jadi jangan pernah ragu, apapun kebutuhan Anda, infokan kepada kami akan menawarkan solusi mesin filling bottle yang terbaik untuk Anda. Selain Kusatsu filling bottle mesin, Kusatsu juga tersedia dalam berbagai varian. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kami memiliki wastewater treatment, ada residential water treatment, residential reverse osmosis system, ada ultrafiltration system, ada water softener, kemudian ada seri industrial reverse osmosis system, ADI ultra pure water system, ozone generator, atmospheric water generator, seawater desalination, dan masih banyak produk-produk yang lainnya. Jadi Kusatsu merupakan produk yang paling tepat jika berbicara mengenai pengolahan air sampai dengan packaging air, yaitu dalam bentuk air minum dalam kemasan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk terus subscribe channel YouTube PT Indotara Persada dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian tahu video-video terupdate dari PT Indotara Persada. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Buat kalian yang suka ngevlog, ayo saya undang untuk datang ke showroom PT Indotara Persada di Cikupa, Tangerang untuk membuat konten. Semuanya free, gratis, tidak ada biaya apapun. Buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut mengenai produk-produk kami, silakan hubungi website kami di www.indotara.co.id, kunjungi marketplace kami, dan boleh kunjungi sosial media kami. Buat kalian juga yang mau request video apa lagi nih yang mau kita bahas atau kita review, silakan komen di bawah ini, tim kita akan mempersiapkannya untuk Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video selanjutnya.